Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Kembali bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan hard skill dan soft skill serta kontribusi atau peran dari kedua skill ini di dalam mencapai kesuksesan baik dalam hidup ini maupun dalam pekerjaan atau peningkatan karir kita. Saudara sekalian, secara umum ada dua skill yang saat ini dipelajari terutama bagi calon-calon tenaga kerja yang ingin bekerja di satu perusahaan atau instansi, maupun bagi generasi muda seperti mahasiswa atau sarjana yang akan memasuki dunia kerja. Kedua skill ini sangat penting untuk dikembangkan karena mempunyai kontribusi yang begitu besar di dalam pencapaian karir kita maupun di dalam kesuksesan pekerjaan dan kehidupan ini. Yang pertama adalah hard skill. Hard skill ini adalah keterampilan teknis, keterampilan spesifik, penguasaan teori, penguasaan konsep, dan penguasaan operasional dari teori atau konsep yang telah kita ketahui. Biasanya hard skill ini dipelajari di sekolah, ya, di kampus, atau melalui kursus-kursus di mana kita belajar secara formal untuk mendapatkan satu bidang ilmu, untuk menguasai satu keterampilan khusus yang akan digunakan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita. Contoh dari hard skill ini adalah keterampilan atau kemampuan mengoperasikan komputer, membuat desain bangunan bagi arsitek, ya, bagi seorang arsitektur, pengetahuan keterampilan akuntansi, keterampilan atau kemampuan menghitung, ya, menggunakan alat-alat atau mesin-mesin, manajemen data, ya, menerjemahkan bahasa, ya, bahasa asing. Keterampilan-keterampilan yang membutuhkan konsep, membutuhkan skill secara teknis, spesifik, operasional, yang membutuhkan satu keterampilan kognitif atau keterampilan yang berasal dari kecerdasan intelektual. Nah, tentu saja keterampilan teknis, keterampilan spesifik atau hard skill ini begitu penting dalam hidup kita karena keterampilan inilah yang digunakan oleh tenaga kerja di dalam melaksanakan pekerjaannya baik di kantor, di instansi, di perusahaan maupun dalam pekerjaan-pekerjaan non formal, ya, seperti perdagangan atau online shop, ya. Tentu saja keterampilan teknis ini penting untuk kita kuasai, ya. Nah, ini yang pertama, kita mempersiapkan diri dengan menguasai teori, menguasai konsep, menguasai keterampilan-keterampilan teknis, keterampilan operasional, keterampilan spesifik yang memang dibutuhkan di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini merupakan satu atribut di dalam diri kita
yang seringkali merupakan satu atribut bawaan seperti kepribadian kita, karakter kita, sifat-sifat dasar kita, itu adalah komponen dasar dari soft skill yang kita miliki. Secara umum soft skill ini ada dua. Keterampilan mengelola diri atau intrapersonal skill, dan yang kedua keterampilan kita mengelola, membangun hubungan dengan orang lain atau interpersonal skill. Nah, intrapersonal skill ini penting sekali di dalam mengelola jiwa, mengelola emosi atau mengelola pikiran dan kepribadian kita. Misalnya bagaimana kita memiliki integritas, memiliki kedisiplinan, memiliki semangat, memiliki komitmen, memiliki kejujuran, ya, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki impian. Ini semua adalah soft skill yang berkaitan dengan intrapersonal skill, yaitu kemampuan kita mengelola emosi, mengelola jiwa, mengelola pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita. Kemudian ada juga interpersonal skill, yaitu soft skill yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi, bekerja sama, membangun hubungan dengan orang lain. Ini juga tentu sangat penting di dalam menunjang keberhasilan kita di dalam pekerjaan, di dalam karir maupun di dalam kehidupan. Karena kesuksesan kita tidak dapat kita bangun sendiri, tapi kesuksesan seseorang itu merupakan suatu akumulasi dari hasil kerjasama dengan berbagai banyak person yang saling berkontribusi di dalam membangun kesuksesan kita. Oleh karena itu, interpersonal skill ini penting sekali untuk kita bangun dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Seperti bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa negosiasi, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita membangun tim yang efektif, ya, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menyenangkan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi yang mudah diterima dan dipahami oleh orang lain. Ini adalah contoh-contoh interpersonal skill yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan, dalam membangun karir kita, bahkan di setiap kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, menurut para ahli, kontribusi dari soft skill ini jauh lebih besar daripada hard skill di dalam menunjang, mewujudkan kesuksesan kita, baik dalam pekerjaan, dalam karir, maupun dalam kehidupan. Sesuai dengan hasil penelitian dari para ahli maupun dari lembaga-lembaga peneliti, ditemukan bahwa kontribusi dari soft skill itu jauh lebih besar, kurang lebih antara 90 sampai 70% di dalam menentukan kesuksesan di dalam kehidupan, di dalam karir atau pekerjaan kita. Sementara hard skill hanya memberi kontribusi sekitar 10% sampai 30% di dalam menunjang, di dalam mendukung keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Jadi, kontribusi dari soft skill ini besar sekali dan sangat penting sekali dimanapun kita berada. Karena sumbangsi dari soft skill di dalam kesuksesan dan keberhasilan kita mencapai 90% atau sampai 70%, sedangkan hard skill memberi kontribusi hanya sekitar 10 sampai 30%. Saudara sekalian, tentu kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terampil, tapi tidak mempunyai kepribadian yang baik. Misalnya orang yang cerdas tapi tidak jujur, orang cerdas tapi tidak bisa bekerja sama, orang cerdas yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini adalah
satu halangan bagi seseorang untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi orang-orang yang punya kejujuran, punya integritas, punya empati, kemampuan kerjasama, biasanya lebih mudah diterima walaupun kemampuan intelektual, kecerdasan intelektualnya itu lebih rendah. Tapi mereka bisa lebih mudah diterima dan beradaptasi karena mereka punya soft skill yang baik. Oleh karena itu, kita perlu membangun soft skill kita ini melalui praktek, melalui pengalaman, kalau perlu melalui kursus-kursus atau pelatihan juga, misalnya pelatihan bagaimana kita berbicara yang menarik, bagaimana kita bisa belajar bertanggung jawab di dalam satu tim melalui simulasi, melalui pelatihan-pelatihan SDM, ini juga boleh kita lakukan untuk meningkatkan soft skill kita. Saudara sekalian, tentu saja hard skill dan soft skill ini sangat penting untuk kita miliki karena ini adalah dua keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk sukses di dalam pekerjaan, di dalam membangun karir maupun di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan Anda subscribe, like, and share video ini ke media sosial maupun ke media personal yang Anda miliki. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.